Nadia Genanda dengan NIM 2120222198, kelas R1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, dengan dosen pengampu Kiki Aryaningrum, SH M.Hum. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan modul pendidikan Pancasila, dan saya akan melanjutkan materi dari Saudari Dwi Eka Lestari. Berikut materinya adalah D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. 1. Argumen tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Berikut dapat diuraikan beberapa argumen tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pada masa Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi dan diikuti oleh banyak partai politik, tetapi hanya dimenangkan oleh 4 partai politik. Yang pertama ada PNI, Partai Nasional Indonesia. Yang kedua ada Parmusi, Partai Muslimin Indonesia. Yang ketiga ada PNU, Partai Nahdlatul Ulama. Yang keempat ada PKI, Partai Komunis Indonesia. Pemerintahan di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila, bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa itu dianggap terlalu liberal. Yang selanjutnya, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam penata rem P4. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai negara. Yang kedua, argumen tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan untuk musyawarah mufakat. Yang kedua, tantangan terhadap sistem etika pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK. NKK adalah nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Berikut diuraikan hakikat-hakikatnya. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung konsekuensi moral, yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan yang biasa. Yang ketiga, sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah di atas kepentingan individu dan kelompok. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Yang kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan etika yang tidak menekankan pada kewajiban semara deontologis, tetapi lebih menekankan pada tujuan belaka teologis dan lebih menonjolkan keutamaan virtu etik yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Yang kedua ada urgensi Pancasila sebagai sistem etika. 1. Meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua, memberi guidance bagi setiap warga negara. Yang ketiga, dapat menjadi dasar analisis berbagai kebijakan yang dibuat oleh negara sehingga tidak keluar dari semangat negara. Baiklah, maaf bila ada salah kata, salah perkataan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.